أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik ya, kita mulai ya. Bismillah. Satu. Teman-teman yang panitia boleh dibantu nanti slide satu-satu, Mas Rezki ya. Satu, Quran surah ke-96 ayat 1. Syarat yang pertama kalau ingin jadi penghafal Quran yang benar, mudah hafalnya, pertama harus meluruskan niatnya. Ikhlas karena Allah. Luruskan niat. Satu. Lihat dalilnya. Ya, ini saya tidak cantumkan dalil di sini untuk memudahkan kita aja untuk memahami dengan cepat. Dalilnya Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1. Masih ingat? Tolong bacakan dengan keras sehingga saya mendengarnya. Wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad apa bunyinya? Saya belum dengar. Saya belum dengar. Masya Allah, bukan. Wahyu yang diturunkan oleh Allah pertama kepada Nabi Muhammad bukan Iqra. Tapi bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beda tidak? Beda tidak? Apa bedanya? Yang satu Iqra, yang satu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan begitu cara memahaminya. Lihat sini. Ketika ayatnya turun sebagai pembuka, baru Iqra. Belum disempurnakan, baru Iqra. Baca. Apa jawab Nabi? Sangat populer dalam hadis. Kata Nabi, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Rumus nahwunya menggunakan ma, nafyi, sama ba, taukid. Ba itu ada 14 makna. Baca kitab Bughdil Labib, An Kutubil A'arif dari Ibnu Hisham. Ada 14 makna. Tapi di sini maknanya taukid. Kalau diterjemahkan, begini cara menerjemahkannya. Ma ana biqari. Saya itu betul-betul nggak bisa baca. Saya nggak pernah belajar baca, nggak pernah sekolah, nggak pernah diajari, nggak ada guru. Saya benar-benar nggak bisa baca. Kata malaikat Jibril, Iqra yang kedua. Jawabannya sama, ma ana biqari. Tapi yang ketiga, dipeluk dirinya, didekap dengan erat. Setelah merasakan tenang, turunlah kemudian ayat yang sangat fenomenal itu. Bukan sekedar Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbik. Bacakan. Tapi bacanya bukan karena kamu nggak bisa baca. Bacanya bukan karena kamu nggak pernah sekolah. Bacanya bukan karena kamu nggak pernah punya guru. Bacanya bukan karena kamu memang nggak bisa baca. Bacalah bacaan ini bismi rabbik. Luruskan niatmu, lakukan karena Allah yang telah menciptakanmu. Malaikat memberikan perbandingan lewat petunjuk dari Allah yang diberikan. Allah menyampaikan, mencipta manusia saja bagi saya gampang. Manusia itu kan sulit diciptakannya. Komponennya kompleks. Fisiknya kompleks. Untuk mata saja berapa sarafnya. Belum ke telinga, sampai ke ujung kaki. Itu baru fisik. Belum akalnya 2. Belum ruhnya 3. Itu yang sulit saja. Kata Allah, mencipta aja gampang buat saya. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau hafal akan bacaan yang dibacakan. Maka ayat ini ingin mengatakan, awas fokus baik-baik. Apapun yang ingin kita kerjakan, khususnya ingin membaca, khususnya ingin menghafal Quran, maka niat pertama yang harus dihadirkan dalam jiwa, luruskan niat semua karena Allah saja. Lillah. Lillah. Jangan-jangan selama ini susah menghafal Quran karena niatnya beda. Ingin dapat sertifikat, pengen umroh, pengen haji, pengen juara MTQ, pengen juara MHQ, pengen disebut hafidh. Buat apa? Lillah. Kalau sudah karena Allah, bebannya berkurang di pundak kita. Terserah Allah.
Mau hafal 30 juz, 15 juz, yang penting saya niat lillah, karena Allah. Siap? Insyaallah. Sebentar. Saya ingin kita semangat dulu. Siap? Takbir. Siapa yang ingin jadi hafiz? Angkat tangan. Tuh. Kan? Sudah menghafal Quran itu nggak usah pengen jadi hafiz. Karena Allah. Kalau pengen jadi hafiz, ganti nama aja. Cepi jadi hafiz. Joni jadi hafiz. Yang pertama apa? Luruskan. Sudah, nggak usah berpikir. Nggak usah berpikir punya gelar al-hafiz. Nggak usah. Sudah. Billah. Nanti Allah sendiri yang mengangkat kita. Nggak minta dikasih. Tiba-tiba orang sebut aja al-hafiz. Asep Sulaiman al-hafiz. Ya. Kevin Mustafa Stephanie al-hafiz. Muncul sendiri. Kiai, Ustadz, Al-Habib, Alim. Muncul sendiri. Allahu Akbar. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq Al-Hafid, Umar bin Khattab Al-Hafid, Ali bin Abi Thalib Al-Hafid. Pernah dengar? Tidak salah dilekatkan gelar itu, nggak salah, tapi jangan orientasinya ke sana. Jelas? Alhamdulillah. Satu apa? Luruskan. Dah, nanti kalau niatnya karena Allah, begitu mendapati kesulitan, Allah nanti yang akan memudahkan semuanya itu. Anda datang ke sini, mohon maaf. Maaf sekali, karena Ustadz nggak datang, Anda kecewa. Anda menghafal Quran karena ingin dapat ijazah. Begitu sudah hafal, ijazah nggak ada, Anda kecewa. Anda menghafal Quran karena dunia. Begitu hafal Quran, dunia nggak dapat, Anda kecewa. Hafalkan Quran karena Allah, maka Allah akan menghilangkan semua sekat kekecewaan dalam jiwa kita. Ringan. Jelas? Siap? Takbir. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi hafid, angkat tangan. Oh. Alhamdulillah. Baik, sudah. Niat ya, ikhlas ya, ikhlas. Dua, tampilkan Mas. Menghadirkan motivasi. Ya. Harus ada motivasi. Teman-teman kalau nggak ada motivasi nggak mungkin ke sini. Kalau Anda nggak ada motivasi, ngapain ke sini? Macet-macet tadi depan, udah macet. Saya tadi malam ke sini, ada yang tidur di sini. Ada yang berharap-harap dapat makanan, kan? Ada yang udah nunggu, takut nggak kebagian. Ada yang sudah ngambil sak pertama, bahkan tiduran di sini, tahu-tahu dipasang kursi, mundur. Apa motivasi Anda? Saya tanya, Mas dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Mas dari mana? Kalimantan, Ustaz. Mas dari mana? Sumatera, Ustaz. Masya Allah. Indonesia. Berkah. 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan sebagainya. Berkah. Datang. Motivasinya apa? Kalau nggak ada motivasi, nggak mungkin datang. Insya Allah. Pak Bupati Wajo, sahabat kami Dr. Amran. Bupati Goa, sahabat kami itu. Ya, Pak Adnan. Ini dari Banten nih, Pak Gunawan, mewakili Dr. Wahidin. Masya Allah. Motivasinya apa? Sahabat-sahabat kami di sini, YIC, sampai seniman Mas Arif tuh, yang biasa bikin kaligrafi. Masya Allah, datang. Ustadz Aib, yang lain, hadir semua, stakeholdernya. Teman-teman penghafal Quran. Kalau nggak ada motivasi nggak mungkin. Nah sekarang, apa motivasi kita menghafal Quran itu? Hadirkan. Tanamkan dalam benak kita. Pertama, motivasi terbaik kata Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Coba niatkan menghafal Quran itu minimal untuk membahagiakan orang tua kita. Ibu kita. Niatkan. Itu motivasi terbaik. Itu ada di Quran surah ke-13. Ayat 23 sampai 24. Di hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2015. Saya mau katakan gini ya. Sebentar nih supaya kita paham betul gitu. Tentang kemuliaan orang tua kita ini. Dalam suasana kita marah pun pada orang tua. Itu oleh Quran diminta untuk jangan sampai diungkapkan.
Turun kemudian ayat. Quran surah ke-31 ayat 14. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Bukan itu yang penting. Itu juga penting, tapi yang paling penting hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kata Allah, dalam suasana apapun kau sebagai seorang anak, aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua bapak ibumu. Kedua orang tuamu, bapak dan ibumu. Kalau kira-kira engkau sedang gak enak hati, sampai lisan mau marah, perilaku mau berubah, kata Allah, pikir dulu ya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau kamu pengen marah, pikir dulu ibumu yang tak pernah marah kepada kamu saat dikandung 9 bulan itu dalam kesulitan. Kamu mikir dulu. Ibu kamu itu bawa kamu 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Disebut di Quran surah ke-7 ayat 189. Paling kanan sedikit ke tengah. Perhatikan di ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kata Allah, ketika ibumu mengandung itu kandungan ringan sampai beratnya tak terasa. Tak terasa luar biasa beban dalam tubuhnya. Athqalat itu dari kata sakil. Kalau Anda olahraga angkat beban, yang angkat tangan tapi yang berat kaki sampai kepala, wajah berubah merah, itu athqalat namanya. Kata Allah, seorang ibu yang mengandung bukan cuma perutnya saja yang terasa. Kakinya mulai terasa, tangannya mulai kram, miring kanan susah, kiri susah, kandungan berat, telungkup mustahil. Itu gak bisa dilepas. Belum pernah ada seorang ibu mengandung, mama mau masak dulu ya nak ya, disimpan dulu sebentar ya, gak bisa. Bawa terus, 9 bulan. Lahir ada yang 3 kilo, 3 kilo 9 bulan dibawa-bawa. Anda ngangkat barbel begini 3 kilo, begini aja terus bawa tuh. Sebulan aja. Udah. Tangannya bengkak. 9 bulan. Kata Al-Quran, kalau kamu mau marah, mikir dulu. Bahkan turun Quran surah ke-17 itu. Al-Isra. Ayat 23 sampai dengan 27 itu. Bahkan yang paling indah, fala taqul lahuma uff, berkata saja jangan lakukan. Ayat-ayat ini turun untuk menunjukkan betapa besar pengorbanan ibu dan bapak kita. Mengandung, melahirkan, berjuang dengan kematian, dirawat-rawat yang tidak ada diada-adakan, ngutang untuk kuliah Anda, ngutang untuk sekolah Anda, banting tulang, bangun malam untuk menenangkan Anda yang merengek, ganti popok kita, ngantar ke sekolah, kadang-kadang terlambat ke kantor, dimarahi atasan demi anak. Nahan malu, bawa kondangan pipis, tahan malu. Mecahin piring, nahan malu untuk kita. Kemudian tiba-tiba turun ayat, kata Allah, setidaknya bahagiakan mereka. Dan tidak ada kebahagiaan terbaik untuk diberikan kepada mereka, kata Allah langsung yang sampaikan. Kecuali mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran. Kalau dikasih dunia, habis di dunia Pak. Ayo hadiahkan orang tua mobil. Kalau bukan mobilnya rusak duluan, orang tua meninggal dunia. Mobil nggak ikut ke alam kuburnya. Hadiahkan handphone yang paling baru. Kalau bukan handphonenya yang hancur duluan, orang tua wafat, handphone nggak akan bisa digunakan lagi. Nggak ada orang meninggal bawa handphone ke alam kubur. Sertakan di alam kubur nak. Kalau kangen, miss call mama aja, nggak bisa. Selesai. Maka kata Allah, kalau Anda ingin menghafal Quran, maka coba berikan motivasi terbaik, jadikan niat paling pertama menghafal itu untuk membahagiakan orang tua kita. Saya demi Allah, saya katakan, bimbing anak-anak karantina ini. Orang tuanya sabar, mendoakan, ada yang suaminya sabar. Begitu mereka sudah pada hafal, bapak ibunya saya nggak tahu deh apa yang terasakan di hati mereka. Pokoknya ketika Anda sudah sampai pada kalimat, minal jinnati wan nas, kalau orang tua Anda masih hidup, coba hubungi mereka. Katakan, Ma, Pa, Alhamdulillah. Anda sudah hafal Quran, Ma. Insya Allah bisa ngasih mahkota. Itu bisa tunduk, mengalir air mata, sujud. Seakan-akan mendapatkan sesuatu yang gak pernah mereka peroleh. Gak percaya silahkan. Anak Anda 3 tahun nih Pak, Bu. Ajarkan aja satu surat, Wadduha.
Anda pulang dari kantor banyak masalah, banyak perdebatan, pulang ke rumah sedang lihat anak kita baca wadduha wal laili idza saja, akan diangkat oleh Allah semua kepenatan yang ada di kepala kita. Tiba-tiba dipeluklah anak itu, dicium-cium, digendong-gendong seakan-akan gak pernah punya masalah. Saya kemarin di Bandung dengan Agim. Sampaikan, saya punya seorang ayah, luar biasa perhatian. Beliau mengajar di musola kecil. Saya dibawa dalam pelajarannya, beliau mengajar, saya tidur. Sekarang kami gantian, saya mengajar, beliau istirahat, tak pernah saya ganggu lagi. Kalau pulang, itu digendong Pak, Bu, sampai ke rumah. Dan pernah saya pura-pura tidur untuk tahu apa yang ayah saya lakukan pada saya ketika saya pura-pura tidur. Tetap dijaga. Sampai rumah ditidurkan, saya tertawa. Ketika itu apa yang terjadi? Bukan marah, tapi mengajak bercanda. Sampai kami tidur. Tiba waktunya saya masuk pesantren. Ayah saya sudah komplikasi. Sakit berat luar biasa. Terbaring lemah di rumah sakit. Untuk bangun pun sulit. Saya dipanggil mendekat. Saya pikir apa yang mau dikatakan. Tiba-tiba memeluk saya dengan erat. Samping ibu yang hadir di belakang saya waktu itu. Beliau katakan satu kalimat yang sampai saat ini masih membekas dalam jiwa saya. Beliau katakan, "Nak, mohon maaf. Apa nggak bisa nganter ke pesantren?" Masih minta maaf. Lalu tiba-tiba dokter datang mengatakan, "Ya mungkin seminggu atau 2 minggu Bu, saya nggak paham apa yang dibicarakan. Masih kecil. Mungkin analisis kedokteran dan sebagainya." Singkatnya saya ke pesantren, saya ke Garut. Tiba-tiba sepekan mau masuk 2 pekan, ada pengumuman saya diminta keluar dari kelas. Saya masih ingat subuh saat itu, masih pakai seragam putih hitam. Keluar, kakak saya sudah menunggu. Pembina saya mengatakan, "Adik mesti pulang." "Baik," saya bilang. Saya tanya kakak saya, "Bagaimana ayah?" Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya mengatakan, beliau di MUI sekarang di Jawa Barat. Tanpa saya tanya, mungkin gak akan terkejar. Ayah mungkin sudah dimakamkan. Saya baru tahu ayah saya meninggal saat itu. Sampai ke rumah ternyata sudah maghrib, lewat menjelang Isya. Saya pulang, saya dapat ibu saya di ruang tengah sedang duduk. Dan saya menahan sedikit pun untuk tidak mengeluarkan air mata. Demi membahagiakan ibu saya. Saya peluk ibu saya temani tidur. Dan itulah terakhir saya melihat ayah saya di mimpi. Datang mengenakan kemeja biru, pendek, tersenyum. Kemudian memberikan tangannya seperti menengahi kepada saya. Lalu pergi. Besoknya bahkan baju-baju terbaiknya diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Kitab-kitabnya juga demikian. Tapi saya masuk kamarnya, saya melihat ternyata beliau sudah menyiapkan kitab-kitab yang justru itu dipelajari oleh saya di pesantren. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Itu mushaf berwarna biru yang diwariskan oleh ayah saya, ditimpan di tempat yang tertentu. Saya bawa mushaf itu keluar ke ruang tamu. Di satu duha saya menghadap ke arah kiblat. Setelah saya buka, kemudian saya katakan, "Ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi membahagiakan ayah saya saat di dunia ini. Maka mohon berikan saya, ya Allah, taufik, bimbingan, kemampuan untuk menghafalkan Quran ini dan mengamalkannya. Dan jadikan setiap huruf yang saya hafalkan melahirkan pahala untuk ayah dan ibu saya." Maka air mata saya keluar pada saat itu. Lalu saya mulai kemudian membaca tanpa terasa. Setiap yang dibaca masuk ke kepala, masuk. Saya tak bisa melupakan dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya. Masuk begitu saja, masuk. Sampai pulang kemudian ke pesantren. Di situ diminta untuk menghafalkan 8 ayat. Saya diminta maju ke depan untuk membacakan ayat yang telah dihafalkan. Lisan saya nggak bisa berhenti mengucapkan Quran sampai 40 ayat terus dibacakan. Guru saya mengatakan, "Jangan, nah, sudah selesai. Kamu duduk di sini, Bapak keluar. Berikan nilai kepada teman-teman yang ada di sini." Ayah, ibu,
Itu yang menjadikan Nabi mengatakan ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu kalau orang tua ridha Allah. Makanya penghafal Quran, pertama kali ketika dia akan dihisab di hari kiamat, hadiah pertamanya diberikan kepadanya untuk disampaikan pada kedua orang tuanya. Ketika akan masuk surga, perintah pertamanya gandeng bapak dan ibumu. Kebahagiakan. Tidak ada yang ada di sini yang nggak punya bapak, nggak ada. Nggak ada yang nggak punya ibu. Anda sesepuh-sesepuhnya pasti punya ibu yang telah melahirkan Anda. Ya kalau selama hidup nggak bisa membahagiakan, nanti saat kiamat kita bahagiakan. Minimal antarkan pahala dengan cahaya ke alam kubur mereka. Bacakan. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai ke An-Nas. Bacakan. Setiap pahala yang kita niatkan hadir menerangi alam kubur mereka. Motivasi. Bismillah. Tapi kalau bapak ibu masih ada, nanti ibu, pak, saat anak-anak bapak memakaikan mahkota di kepala bapak dan ibu, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya barokah Quran, walaupun bukan dunia yang tinggi nilainya. 2. Jadi kalau niat sudah lurus, bismillah. Motivasi yang kuat. Saya ingin jadi penghafal Quran untuk mengamalkannya. Saya ingin jadi penghafal Quran, bahagiakan bapak saya, ibu saya. Saya ingin sekeluarga jadi ahli Quran. 3. Cepat, ini yang penting dulu. 3. Mulai sekarang, kalau ingin jadi penghafal Quran yang benar, ini dasarnya Pak, Bu. Ingat, kalau dasar ini nggak ada, menghafal Quran itu gampang. Yang non-muslim juga bisa hafal Quran. Saya jadi mufti di Libya, Aminul Khutbah, usia 26 tahun. Saya diminta menentukan siapa yang khutbah, yang boleh naik. Khatib, laporan dulu, nulis, silakan naik. Tapi Libya itu, dari 5 juta penduduknya, 1 juta hafal Quran. Sisanya 20 juz, 10 juz, 15 juz. Preman pun hafal Quran. Saya pernah ke pasar Sidak. Saya kata Indonesia aja, apa ini, kamu berlaku begini? Gak boleh begini, Allah berfirman. Sudah saya tahu ayatnya katanya, tahu ayatnya. Diskusi dengan tokoh agama lain datang, hafal Quran. Tahu. Cuman karena dasar menghafalnya keliru, akhirnya outputnya nggak ada. Maka jika ingin kita menghafal dengan benar, nih yang ketiga, takwa, tingkatkan. Takwa. Perhatikan dalilnya. Quran surah kedua, akhir ayat 282. Di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wattaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka dengan peningkatan takwa itu, Allah akan tambahkan pengetahuan kepada kita. Ini dasarnya. Takwa itu kalau sudah meningkat, pengetahuan dipercepat. Dan pengetahuan ini nanti penting. Di antara yang paling tinggi, pengetahuan tentang Al-Quran. Karena itu Nabi Muhammad, orang paling takwa di muka bumi. Tahajudnya rakaat pertama sampai bengkak kakinya. Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin. Panjangnya tak terlukiskan. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Pernah sholat di belakang Nabi, paling sedikit 1 rakaatnya 100 ayat. Pernah 5 juz 4 halaman. Sehingga mereka nggak ikutan lagi. Sampai bengkak. Orang paling takwa. Kalau tidur, itu bagian belakangnya ada tapak dari pelepah-pelepah kurma itu. Tapi kalau sedekah, 100 ekor unta. Muhammad SAW. Takwanya luar biasa. Makanya ketika beliau diturunkan wahyu, Allah nggak berkenan capek menghafal. Kata Allah, kamu nggak usah cepat-cepat capek menghafalkan. Biarkan aku yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Sekali malaikat bacakan, langsung hafal dalam jiwanya. Tapi kalimatnya dibuat umum. Maka kaidah dalam ilmu Al-Quran, di Asbabun Nuzul mengatakan, Al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Hikmah itu, ilmu itu bisa diambil dengan umumnya lafaz. Bukan sebab khusus yang diturunkan. Nabi diturunkan ke Nabi, tapi lafaznya umum. Artinya, menghafal Quran itu kalau Nabi dimudahkan, tapi Nabi langsung ditanamkan dalam jiwanya, kita pun kalau mengikuti Nabi akan mendapatkan kemudahan. Walaupun level mudahnya tidak secepat Nabi. Apa kalimat Qurannya? Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana.
Jangan cepat-cepat engkau lafazkan Quran itu untuk menghafalkannya. Penyakit penghafal yang pertama, pengen cepat hafal, cepat-cepat melafazkan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Bacaan enggak jelas, makhraj diterobos, panjang pendek hilang, huruf kadang bertukar. Tenang aja. Tingkatkan takwa dulu sebelum menghafal. Begitu takwanya meningkat, kata Allah, saya akan percepat kemampuannya untuk menghafalkan. Ustadz itu kan Nabi. Imam Al-Bukhari bukan Nabi. Imam Al-Bukhari lahir, usia 2 tahun bapak meninggal, usia 4 tahun mata buta. Tapi ibunya, Bu, terus berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, seorang alim. Jadikan dia ahli Quran, ya Allah. Ya Allah, ganti, ya Allah, setiap kekurangan di matanya dengan cahaya hati dalam jiwanya. Dikabulkan doanya. Oleh Allah dikabulkan. Dididik dari sejak kecil dalam keadaan mata buta. Asalnya buta, Pak. Al-Bukhari. Buta mata. Tapi Allah ganti mata butanya dengan kesalehan ibundanya. Jadi ibunda Imam Al-Bukhari ini mengikuti kesalehan ibunda sebelumnya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu ibundanya soleh luar biasa. Bapaknya soleh. Dzurriyyah Nabi itu. Dzurriyyah Nabi. Bapaknya namanya Idris. Makanya dikenal dengan Muhammad bin Idris. Bin Al-Abbas. Bin Uthman. Bin Syafi'. Di sini Asy-Syafi'i dinisbatkan. Kakek yang ketiga. Yang sampai di masa sahabat menerima hadis dari Nabi SAW. Makanya disebut Asy-Syafi'i, ilmu saya sampai ke kakek saya yang bertemu Nabi. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Al-Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Di Abdul Manaf bertemu dengan nasab Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Saya ulangi. Ibunya Fatimah bintu Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Muthanna bin Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib zauju Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirawat. Sama bapak meninggal dirawat ibu. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun usia hafal Al-Muwatta, dibawa kemudian ke Mekah. Ibu Al-Bukhari mengikuti, dirawat-rawat, anaknya didoakan. 4-5 tahun dibawa ke madrasah Kutab menghafal Quran. Perhatikan baik-baik. Karena ibunya takwa, anaknya diajak takwa, sholat tepat waktu, diwudukan, dibangun baik dan sebagainya. Datang ke madrasah, isinya orang-orang yang senior semua. Al-Bukhari kecil belum balik. Dibimbing oleh syekhnya membacakan surat Qaf. Selesai bacaan surat ini, tuntas ayatnya semua. Syekhnya iseng bertanya, iseng saja. Manil hafidh? Siapa yang udah hafal? Sekali baca. Gak ngulang, sekali baca. Tiba-tiba si kecil Al-Bukhari angkat tangannya. Syekh, hafidhtu ala dhahri qalbi. Saya udah hafal dalam kepala saya. Dan kalimatnya bagus sekali. Hafal di dalam kepala. Orang sekarang kan hafal di luar kepala kan? Masih di luar, belum masuk. Dia hafal dalam kepala saya. Saya penasaran, nih anak kecil mata buta. Hafal sekali baca. Syekhnya manggil, ta'al ya bunai, meraba-raba jalan maju ke depan. Iqra, baca lagi. Dibacakan ayat 1 sampai terakhir, sempurna makhrajnya, sifat hurufnya, sempurna. Didoakan oleh syekhnya pada saat itu, minal an tadrusul hadis. Mulai dari sekarang nak, kamu fokus belajar hadis karena Quran sudah Allah tanamkan kemuliaan pada dirimu, akan mudah. Sekali baca, hafal. Al-Bukhari itu luar biasa. Sekali dibacakan, hafal. 10 orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis setiap orangnya, 100 hadis. Sanadnya ditukar-tukar. Dikumpulkan di tengah-tengah kayak di sidang. Setelah itu kemudian ketua ulamanya mengatakan urutkan kembali sanadnya sesuai dengan benar. Kata Al-Bukhari, selesaikan dulu 100 hadisnya. Selesaikan dulu baru saya urutkan. 10 diacak semuanya. Setelah itu kata Imam Al-Bukhari, yang ini tidak benar, hadisnya begini, sanadnya begini. Ini sanadnya benar, hadisnya salah. 100-100-nya dari awal sampai akhir. Diam semua ulama Basrah. Di Irak. Qad tala'at najmun. Sudah muncul sekarang
bintang. Al-Bukhari. Pulang ke rumahnya bertemu ibunya. Mengatakan pada ibunya, perhatikan kalimatnya. Ummi, kada, wa kada. Ma, tadi saya di sekolah. Dipuji oleh syekh, bilang begini. Kemudian diminta ingin belajar hadis. Kata Al-Bukhari, Ummi uridul hadis, ma, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, kamu ini terbatas. Iktafi bil Quran, fokus dulu Quran. Setelah hafal Quran baru hadis. Kata Al-Bukhari, karena yakin dengan perkataan syekhnya yang saleh. Takwa. Dia punya farasat. Farasatul mu'min haqqa. Firasat seorang beriman dibimbing oleh Allah, nyata kebenarannya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, la uridul hadis, saya enggak, tetap pengen belajar hadis. Maka beliau berjalan ke kamarnya, meraba-raba jalan, ibundanya menatap dengan sedih. Masuk ke kamarnya, bentangkan sajadahnya, lihat ketakwaan seorang ibu yang berdampak kepada anaknya. Berdoa di atas sajadah. Minta kepada Allah. Minta. Nah ini bu, kalau ada peristiwa, arahkan dengan doa. Seperti Abdul Muthalib kakek Nabi. Itu perhatian pada Nabi. Dirawat dengan sempurna. Nggak dibiarkan tampil dalam keadaan kucel. Dijaga supaya tidak rembesan. Jaga. Sempurna. Dijaga betul. Satu kali naik ke atas kursi. Di dekat Ka'bah. Abdul Muthalib itu karena ketua suku pada saat itu. Punya kursi khusus dekat Ka'bah. Gak boleh orang naik. Paman-pamannya melarang ketika Nabi Muhammad naik ke situ. Apa kata kakeknya? Ini kita mesti belajar ilmu ini nih. Ilmu menjadi kakek ada dua contoh di bumi. Abdul Muthalib kakek Nabi dan Nabi Muhammad ketika menjadi kakek. Ketika naik ke atas kursi itu pamannya melarang, jangan naik, jangan naik. Kata Abdul Muthalib, perhatikan kalimatnya. Da'hu. Fa inna ibni hadza lahu sya'nan 'aziman. Jangan dicegah. Anak saya yang ini akan punya pengaruh yang sangat besar di kemudian hari. Kata para ahli hadis dan ahli sejarah, khususnya ahli sejarah mengatakan sebetulnya kalimat ini gambaran pada para orang tua. Kalau anak sedang muncul aktivitasnya aktif, naik ke kursi, naik ke meja, jangan dicela. Arahkan dengan doa. Memang itu bakatnya. Makanya kata para ahli sejarah, ini kalimat menunjukkan pesan yang besar. Kalau anak sedang senang main, biarkan dia bermain di masa kecilnya. Jangan dihambat, sebab kalau dihambat nanti ketika dia dewasa banyak mainnya. Lebih baik capek mengatur anak-anak dibandingkan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Biarkan. Naik ke atas kursi, ke atas meja. Nah, jadi imamnya di Masjidil Haram. Gitu aja. Ya Allah, nak, jadi imamnya di Jakarta Islamic Center. Mintakan. Doa. Maka apa yang terjadi? Ibunya menangis sampai kemudian tertidur. Tak sadar dengan doanya. Doa. Perhatikan doanya. Ibu boleh gunakan ini misalnya kalau ada keserupaan. Allahumma yal basir. Yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ini adab disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Kalau mau berdoa sebut nama Allah Al-Asmaul Husna sesuai dengan sifatnya. Ya Allah yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Yalladzi ala kulli syai'in qadir, yang berkuasa tanpa batasan dalam segala hal. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Diulang-ulang doa itu capek tertidur. Al-Bukhari kecil sedang mengulang hafalan Quran surat Qaf tadi. Sehingga sampai di ayat ke-22-nya. Perhatikan kalimatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Perhatikan kalimatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ayat ini sebetulnya konteks kejadian di hari kiamat nanti. Tapi barokahnya ditarik oleh Allah diberikan kepada Al-Bukhari kecil. Sungguh sebelumnya matamu tertutup hijab gak bisa melihat. Maka mulai sekarang kami akan buka hijabnya seterang-terangnya. Maka mulai detik ini matamu akan menatap dengan tajam. Ibunya bermohon ya al-basir, anaknya sampai di ayat wa basaruka al-yawma hadid. Matamu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Begitu selesai tiba-tiba terbuka matanya. Kaget lompat. Dikejar ibunya, Ummi laqad ra'ait, mama saya bisa lihat lagi. Kaget ibunya, bangun ibunya. Langsung dipeluk Al-Bukhari kecil, saya bisa lihat lagi. Kata ibunya, nah, ya bunayya rubbama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata anaknya, bal bi'aini, mama pakai baju ini, sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, sejak saat itulah kemudian beliau serius belajar hadis. Ini ada di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari Babul Muqaddimah. Tuh,
Takwa. Ya, jadi mulai sekarang, maaf ya, kalau ingin jadi penghafal Quran, jangan tinggalkan tahajud. Tambah. Yang nggak hafal pun sholat fardu, Anda pengen hafal fardu juga, ya apa tambahannya? Ayo rawatib, syuruk, duha, tahajud, bangun. Tiap hari sedekah. Walaupun 100 rupiah, ya 1000 rupiah, nggak apa-apa, sedekah, niatkan. Niatkan pengen hafal Quran. Itu rumusnya di Quran, surah ke-5 ayat 35, cari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, takwa, tinggalkan takwa kepada Allah. Cari wasilah dengan takwa itu untuk mengabulkan dari Allah apa yang kamu mintakan. Bapaknya yang sedekah, ibunya, anaknya biarkan menghafal. Yuk, lakukan. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, makanan, pakaian, hal-hal yang baik. Cepat, selanjutnya 4. Doa. Rezeki. Yang keempat, doa. Sudah? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Saya ajarkan yang bahasa Arab ya, mengambil esensi dari hadis Nabi. Allahumma ja'alni. Anda boleh ikuti. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wala tu'assir. Itu saja. Dibacakan dengan hati. Ya Allah, jadikan saya jadi ahli Quran ya Allah. Jadikan ahli Quran ya Allah. Saya pengen membahagiakan ibu saya ya Allah. Saya ingin membahagiakan ayah saya ya Allah. Mudahkan untuk saya, mohon jangan persulit. Mudahkan untuk saya, hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sudah boleh baca dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau ingin langsung dari Nabi, tapi bukan fokus menghafal. Bukan cuma hafal, dengan tafsirnya, dengan ilmunya. Mau yang itu? Dia bukan sekedar hafal, jadi hafal Quran dengan tafsirnya, dengan ilmunya. Cara menyampaikannya bisa. Mau itu? Baik, ikuti saya. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Baik, nanti cek lagi di rekaman, Anda keluarkan, bacakan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat sedang kecil. Dan saat dewasa, beliau menjadi sahabat yang disepakati oleh para ulama sebagai turjumanil Quran. Ahli Quran, ahli tafsir Quran. Sampai sepeninggal Nabi SAW. Nah, sebentar. Ini Anda baca termasuk saat sedang menghadapi kesulitan dalam menghafal. Kalau alif lam mim masih lancar. Dalikal kitabu la raiba fi, paling lama 5 menit. Nanti kalau udah masuk Al-Baqarah 282, 3 hari belum hafal-hafal. Satu ayat, satu halaman sendiri. Misal, nah kalau sudah merasa sulit, bacakan yang tadi. Ya Allah, pasti Engkau mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alni ahlal Quran. Tenang dulu, minta lagi. Paham ya? Terakhir, ini yang jarang dilakukan. Ini yang menyebabkan hafal halaman pertama, mau halaman kedua, hafal yang kedua, lupa yang pertama. Masuk lembar 2, hilang lembar pertama. Apa penyebabnya? Banyak penghafal Quran yang jarang membaca doa setelah menghafal. Jadi begitu selesai menghafal Quran, baca lagi doa. Ya Allah, mohon kuatkan Quran ini dalam jiwa hamba. Dan jaga hamba dari melupakannya. Ya Allah, mohon kuatkan Quran dalam jiwa hamba. Dan mohon ya Allah, jaga hamba dari melupakannya. Minta. Dengan bahasa kita silakan. Boleh? Jelas? Baik. Bagian selanjutnya agak cepat.
cari guru. Ya, nggak bisa sendirian ya. Menghafal Quran nggak bisa sendirian, harus ada guru. Kalau guru tidak ditemukan langsung, mohon izin, maaf sekali. Anda boleh gunakan perangkat sekarang banyak. Ada YouTube, cari syekh-syekh yang baik. Ikuti bacaannya. Ya ingat, mesti ada syekh, karena nanti ada bacaan-bacaan yang nggak biasa dibacanya. Alaihi dibaca alaihu. Anak yang pendek kadang jadi panjang, kapan pendek. Ya ada yang dibaca pakai miring biasa A jadi E. Ya, itu mesti ada guru. Baik, yang terakhir, Mas Rizky. Halo? Ini penutupnya, dari sini saya akan antarkan pada metodenya. Mesti meluangkan waktu. Cara terbaiknya begini. Sesuai dengan target. Yang mau hafal Quran dalam 30 hari, boleh angkat tangan. Kenapa nggak semangat? Angkat aja. Terserah hafalnya berapa juz, yang penting angkat dulu. Mesti yakin. Kalau nggak yakin susah. Itu tandanya nggak yakin, ragu. Menghafal Quran itu dibuka dengan kalimat la raiba fi. Jangan ragu. Yang pengen 30 hari angkat tangan. 20 hari. 15 hari. 10 hari. 7 hari. Sehari. Nggak mungkin. Baik. Kalau ada yang 2 tahun targetnya, ya sehari cukup saja 1 halaman. Paling-paling meluangkan waktu paling banyak 30 menit sampai 1 jam. Kalau ada yang setahun targetnya 2 halaman atau sampai 2 lembar. Ya meluangkan waktunya lebih banyak, sehari 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau ingin 30 hari, maka Anda mesti fokus 30 hari itu untuk menghafal. Karena 1 harinya dikejar 1 juz Pak, Bu. Yang saya sampaikan sekarang metode cepatnya. Jadi kalau Anda ingin hafal 30 hari, nanti yang khusus, terutama nanti yang Pemda atau Pemprov yang sudah MOU, nanti di karantina kita akan khususkan. Nah teman-teman yang ingin, yang masih di antrian daftar karantina, Anda bisa praktekkan di rumah. Cuman kalau ingin 30 hari itu khusus menghafal Quran. Nah sebelum menghafal, fokus, ini yang paling penting. Sebelum menghafal, mulai dulu luangkan waktu 10 hari untuk berta'aruf dengan Al-Quran. Berapa hari? 10 hari. Saya ulang, 10 hari untuk ta'aruf dengan Al-Quran. Ini nanti 10 tambah 30 jadi 40. 40 ini istimewa. Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu selama 40 hari. 40 hari dulu. Di 10 hari pertamanya ta'aruf dengan Al-Quran. Caranya, pertama Anda pilih mushaf dulu. Cari mushaf. Ini contoh At-Taisir. Ya, kami beri nama At-Taisir dari bahasa Al-Quran. Quran surah ke 54. Ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Sifatnya disebut Taisir. Kami beri nama At-Taisir untuk memudahkan hafalan. Ini agak beda desainnya karena di sini ada yang kemudian petunjuk dengan nomor, dengan posisi. Kalau Anda ingin menghafal Quran biasa tanpa harus, bukan tuntutan hafal nomor, di yaumil kiamat gak akan ditanya. Ya, kamu ahli Quran, bacakan Qurannya. La ikraha fiddin. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Nomor berapa? Posisi di mana? Nggak akan ditanya begitu. Ya, tapi kalau Anda butuh itu untuk mengajar, memudahkan untuk menulis, ya, maka silakan cari mushaf yang sesuai. Ini contoh saja. Mushaf. Tolong jangan ganti ya. 1 saja sampai hafal. Kalau hilang mushafnya, cari yang sama. Jangan sampai beda sedikit pun. Sebab nanti kalau beda letak akan berpengaruh kepada otak kita. Oke. 1, cari mushaf. Kedua, bikin program dalam 10 hari itu, teman-teman sekalian, mulai banyak menghatamkan minimal, saya ulang, minimal 1 harinya 5 juz.
Satu hari berapa juz? 5 juz. Dibagi waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap waktu sholat 1 juz, 1 juz. Sebelum waktu sholat setengah juz, setelah waktu sholat setengah juz. Baca aja dulu. Ya. Plus dengan malam. Saat tahajud. Jadi bacakan dulu 5 juz, malamnya tahajud. Setiap hari. Jadi kalau kita mulai hari Sabtu, usahakan mulai Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari. Di 6 hari, 6 kali 5 berapa? 30. Berarti sudah 30 juz. Saya ulang. Ta'aruf dulu dengan Al-Quran. Usahakan sehari baca berapa juz? 5. Mulainya hari apa? Sabtu. Kalau dimulai dari hari Sabtu, Sabtu 5 juz. Ahad 10 juz. Senin 15 juz. Selasa 20 juz. Rabu 25 juz. Kamis 30 juz. Jumatnya berdoa supaya dimudahkan menghafal Quran. Sudah? Baca Al-Kahf. Perbanyak sedekah. Banyak salawat pada Nabi. Jumat. Sabtu lagi. Fokus. Hari ke-8. Yang juz pertama 5 juz. 5 juz saja. Itu saja. Ahadnya 5 juz lagi. Awas. Fokus di sini. Saya ulang. Berapa hari ta'aruf dengan Quran? 10 hari. Hari pertama baca berapa juz? Hari kedua? Hari ketiga? Hari keempat? Hari kelima? Hari keenam? Hari keenam hari Kamis. Jadi sudah berapa juz? 30 juz. Hari Jumatnya tinggal apa? Baik. Tinggal apa? Tinggal apa? Berdoa minta kepada Allah supaya kita dimudahkan menghafalnya. Perbanyak baca Al-Kahf, perbanyak salawat pada Nabi, perbanyak sedekah. Baik, hari Sabtu saya teruskan dulu. Anda ulangi lagi juz 1 sampai 5. Berapa juz? Berapa juz? Hari Ahad, hari ke-10, tetap ulangi lagi 1 sampai 5. Berapa juz? 5. Fokus. 5 juz. Ulang lagi Sabtu sampai Ahadnya. Jangan lupakan malamnya saat tahajud. Hari Senin, Anda mulai menghafal. Saya ulang. Hari Senin mulai menghafal. Sehari 1 juz. Selamat datang Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, sahabat kami. Insya Allah kita mulai sesi dengan beliau saat jam 10 tepat ya. Kita ada 5 menit lagi, nanti mohon izin berkenan teman-teman dari diplomat, birokrat dan tokoh-tokoh nanti bisa menempati setelah kami coba selesaikan dulu dari 5-10 menit ke depan. Izin Pak Anies. Fokus, takbir. Sekarang saya ingin coba arahkan setelah kita ta'aruf dengan Al-Quran selama 10 hari tadi. Tapi tolong praktekkan lagi yang 6 poin tadi. Ikhlas. Yakin? Kemudian Sabtu 5 juz, terakhir hari ke-9. Hari ke-10 5 juz lagi. Maka ketika Senin dimulai untuk 30 hari menghafal, mulai hari pertama niatkan menghafal 1 juz. Berapa juz? Nah, sekarang saya buka anatomi Al-Qurannya. 1 juz itu pasti ada 10 lembar di mushaf standar. Ada berapa lembar? Lihat sini. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Baik. Selamat datang Pak Wakil Ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan. Beliau juga menghafal Quran. Ya. Dan insya Allah setoran hari ini. Karena janji setiap bertemu saya harus setoran. Takbir. Alhamdulillah. 1 juz ada berapa lembar? 10. 1 juz 10 lembar. Setiap lembar ada 2 halaman. Saya ulang. Setiap lembar ada berapa halaman? Sekarang perhatikan baik-baik. 1 juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Kita punya investasi waktu sehari 10 jam untuk menghafalkan 10 lembar ini. Jadi kita dikasih oleh Allah 24 jam. 14 jamnya silahkan gunakan untuk beristirahat, berdoa, makan yang cukup. 10 jamnya gunakan untuk menghafal. Kita bagi. Nanti jangan khawatir.
saya akan berikan kepada Anda. Nanti saya sudah siapkan, ada bukunya khusus Anda bisa bawa nanti. Dalam proses sekarang ya. Nanti Anda bisa dapatkan di situ, saya tuliskan waktunya pas. Kapan menghafal, kapan membagi, kapan istirahat, ada nanti insya Allah. Nah, fokus lagi, 10 jam dalam sehari. Bagi, mulai dari ba'da subuh, itu paling cepat menghafal. Istirahat lagi, tambah lagi kemudian mulai pagi. Nanti jamnya saya atur. Mulai jam 5 sampai jam 7. Istirahat 1 jam. Jam 8 sampai dengan 9.30. Istirahat 1 jam. Setengah 11 sampai dengan ke zuhur. Kemudian istirahat lagi. Jam 2 mulai sampai ke asar. 4 istirahat lagi. Ba'da maghrib sampai dengan ke isya. Kemudian tidur, malam dipakai dalam tahajud. Intinya sehari berapa jam? 10 jam. Dihafalkan berapa lembar? 10 lembar. Karena 1 lembar itu 1 jam. 10 lembar, 10 jam. 1 jam, 1 lembar. 1 lembar masih ingat ada berapa halaman? 2. Maka menghafal dalam 1 halaman, 1 jam dibagi 2. 60 menit dibagi 2. Jadi berapa? 30 menit. Jadi targetnya setiap 1 halaman 30 menit. Dalam 1 halaman, anatomi Al-Qurannya, dalam 1 halaman, itu mushaf standar ada 15 baris. Ada berapa baris? 1 halaman 15 baris. 1 halaman 30 menit. Artinya kita bisa gunakan menghafal 1 baris dalam 2 menit. 30 dibagi 15. Di target kita 1 baris 2 menit. 1 baris 2 menit. Karena Anda sudah biasa baca Quran dalam 10 hari tadi. Kecepatan Anda sudah mulai bertambah. Apalagi juz 1 dengan juz 5 sudah dibacakan selama 3 kali. Maka insya Allah juz pertama Anda akan menghafalkannya dengan cepat. Anda pasang jam. 2 menit, 1 baris. 1 baris itu nggak banyak. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raib. 1 halaman tuh, 1 baris. Hudal lil muttaqin sudah 2 baris. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan membaca dengan benar, akan cepat 1 halaman, bahkan nanti nggak akan sampai 2 menit. Saya akan tunjukkan ini, ada anak-anak kita. Mereka awalnya sepekan ada yang nggak hafal 1 juz. Setelah hari ke-10 ada yang 3 juz, sehari 3 juz. Ada yang sehari 2 juz. Saking gampangnya ada yang 15 hari 30 juz. Jelas? Siap insya Allah? Takbir. Siapa yang mau jadi hafid angkat tangan. Oh kan? Angkat lagi. Baik. Sementara saya cukupkan dulu.